Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik globalisasi, yaitu peluang dan tantangan bagi Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu ekonomi politik, dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang global bubble economy. Semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode Perang Dingin awal dekade 80-an, praktis secara politik dunia memasuki periode Pax American, yakni semua negara mau tidak mau harus melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Hal ini juga membawa konsekuensi secara ekonomi. Dunia juga masuk secara monolitik ke dalam sistem perekonomian neoliberal yang terlembagakan ke dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ke dalam organisasi World Trade Organization atau WTO. Dengan begitu, berarti semua negara nantinya tanpa kecuali harus siap bersaing secara bebas dalam perdagangan internasional dengan harga dan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan. Mereka harus bersaing tanpa perlindungan atau proteksi tarif maupun non-tarif, dan subsidi apapun kecuali untuk hal-hal yang terbatas. Misalnya, bantuan untuk pelatihan bagi kalangan SME, yaitu Small and Medium Enterprise. Sejak itu pula, fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpan kekayaan, tapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang merugi dalam satu titik waktu transaksi, bisa mengalami kerugian miliaran dolar Amerika Serikat, yaitu triliunan rupiah. Selanjutnya, ekonomi politik dan pembangunan. Hal yang masih dianggap positif tampaknya adalah modal asing dalam bentuk FDI yang relatif bagi negara-negara penerima investasi masih lebih banyak manfaatnya, baik dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, penyerapan teknologi, manajemen, pengetahuan, dan pengalaman tanpa terlalu banyak campur tangan asing dalam pengelolaan problem domestik negara penerima modal. Selanjutnya yaitu sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia II, terutama 1-2 dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi produksi mereka, dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi, globalisasi juga bisa berdampak tak nyaman. Kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara atau sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Globalisasi juga sering disebut sebagai proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya dan pola tunggal yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UMKM lokal. Materi selanjutnya yaitu tentang kewaspadaan terhadap globalisasi. Dengan menyadari tantangan dari adanya paradoks globalisasi tersebut terhadap situasi ketenagakerjaan, maka isu peningkatan standar kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor industri barang dan jasa kita selayaknya sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh kalangan pelaku bisnis, khusus tentang standar kompetensi tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri. Hal ini merupakan faktor penting dalam menguji kesungguhan kita mengantarkan mereka menjadi pemain kelas dunia. Upaya pembenahan TKI selama ini seolah jalan di tempat. Masalah-masalah yang berulang-ulang ditemukan di lapangan yang seharusnya bisa terpecahkan secara sistematis. Selanjutnya, masa depan resistensi global. Globalisasi sendiri memiliki ambivalensi. Di satu sisi,
Globalisasi meningkatkan kemungkinan emansipasi baru dengan munculnya berbagai kelompok identitas secara cepat dan masif. Hal ini disebabkan globalisasi dengan perkembangan teknologi informasinya meningkatkan peluang interaksi antar manusia dan menjadi menarik ketika perlawanan yang dilakukan dalam skala global ternyata ditunjukkan pada satu entitas yang disebut empire. Oleh karena identitas global tersebut tidak benar-benar eksis, dalam kondisi saat ini penulis pada dasarnya cukup pesimis terhadap masa depan resistensi global. Hal tersebut dilandasi pemahaman bahwa identitas adalah motor penggerak berlangsungnya perlawanan yang kuat. Kalaupun masih bertahan dengan ide-ide global, maka setidaknya harus ada identitas baru yang benar-benar kuat, mampu didefinisikan dan mengikat anggota-anggota di dalamnya secara kuat. Tetapi jika tidak ada, agaknya yang paling masuk akal adalah membentuk barbarian baru dengan membentuk kantong-kantong perlawanan seperti yang dilakukan gerakan terorisme, separatisme, dan insurgensi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.